Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul It Follows tahun 2014. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu sore, seorang gadis bernama Ani berlari ketakutan keluar dari rumah. Seorang tetangga yang melihat Ani pun bingung lantaran tidak tampak ancaman apa-apa. Ani bahkan mengabaikan sang ayah yang mencoba bertanya dan langsung pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil. Sampai di pantai di mana tidak terlihat siapa-siapa selain dirinya, Ani menerima telepon dari sang ayah dan memberitahu bahwa dia mencintai ayahnya, serta meminta maaf atas semua kenakalan yang sudah dia lakukan. I just really love you both. Lantas keesokan hari tubuh Ani ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan. Beralih pada seorang gadis bernama Jay yang tengah berdandan. Dari situ Jay pergi ke teater bersama kekasih barunya yang bernama Hyuk. Selama menunggu antrian, Jay mengajak Hyuk bermain tebak-tebakan, di mana Jay akan memilih seseorang sedangkan Hyuk harus menebak orang pilihan itu. Singkat waktu di dalam teater, Hyuk menunjuk pada seorang gadis berbaju kuning yang berada di pintu keluar sebagai orang yang dipilih oleh Jay. Sayang Jay tidak melihat gadis yang ditunjukkan oleh Hyuk. Mendengar ini, seketika itu pula raut wajah Hyuk berubah dan tanpa alasan yang jelas langsung mengajak Jay meninggalkan teater. Keesokan hari, Jay menceritakan keanehan sikap Hyuk kepada sang adik yang bernama Kelly sehingga merasa penasaran. Pada malam hari, Hyuk dan Jay melakukan kencan kedua di tempat yang cukup sepi, hingga akhirnya terjadilah hal yang diinginkan oleh pasangan muda itu di dalam sebuah mobil. Baru saja selesai bertempur, tanpa diduga Hyuk membius Jay sampai pingsan. Saat siuman, Jay mendapati dirinya terikat di kursi roda pada sebuah gedung terbengkalai. Hyuk berkata Jay tidak perlu khawatir karena dia berjanji tidak akan menyakiti Jay, namun meminta agar Jay percaya dengan apa yang akan dia sampaikan. Hyuk menjelaskan bahwa seseorang telah memberikan sesuatu kepada dirinya, yang mana sekarang sudah dia pindahkan kepada Jay melalui hubungan badan tadi. Menurut Hyuk, sesuatu yang dia maksudkan itu merupakan sebuah entitas yang akan terus mengikuti Jay kemanapun Jay pergi. Entitas tersebut bisa terlihat oleh Jay dalam bentuk seseorang yang dikenal, atau bisa juga dalam bentuk orang yang tidak dikenal. Selang beberapa saat, Hyuk melihat entitas yang dia maksud dan mendorong Jay untuk melihat. Ternyata entitas tersebut muncul dalam bentuk seorang wanita tanpa busana. Hyuk kemudian memberitahu agar Jay segera berhubungan dengan seorang pria untuk memindahkan entitas tersebut. Karena jika sosok entitas itu berhasil menangkap Jay, maka Jay akan dibunuh, begitupun dengan dirinya sebagai orang yang mewariskan entitas ini kepada Jay. Tidak berselang lama, entitas tadi pun kembali muncul berjalan lurus ke arah Jay. Untuk membuktikan kalau entitas tersebut nyata, maka Hyuk menyenter, di mana tampak cahaya yang tidak menembus tubuh sosok tersebut. Oleh karenanya Hyuk bergegas membawa Jay pergi sembari mengingatkan agar Jay tidak pernah bersembunyi di tempat yang hanya memiliki satu pintu, kendati entitas tersebut bergerak sangat lambat. Beberapa waktu berlalu, Kelly yang tengah bermain kartu bersama dua orang rekan bernama Paul dan Yara dikejutkan oleh kedatangan mobil Hyuk. Tapi ternyata Hyuk hanya menurunkan Jay dan pergi begitu saja. Melihatnya, sontak mereka bergegas mendatangi Jay. Beberapa jam berlalu, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan datang untuk meminta keterangan kepada Jay, di mana Jay menceritakan tentang perbuatan Hyuk dan wanita tanpa busana yang mendatangi mereka. Keesokan hari, dua orang polisi mendatangi TKP tapi hanya menemukan tas serta kursi roda. Sementara di rumah, ibu Jay berbicara dengan seorang tetangga dan mengatakan bahwa Hyuk menggunakan identitas palsu serta tinggal di rumah sewaan. Setelah kondisi mentalnya mulai pulih, Jay kembali kuliah. Di tengah pelajaran, Jay melihat seorang wanita tua berpakaian putih yang berjalan sembari menatap ke arah dia di halaman kampus. Merasa khawatir, maka tanpa permisi Jay langsung meninggalkan kelas. Sayang di koridor, Jay melihat lagi wanita tua ini terus berjalan ke arahnya. Dikarenakan rekan yang ada di koridor seolah tidak melihat, akhirnya Jay memutuskan pergi. Dari situ Jay menemui Paul dan Kelly untuk mengisahkan tentang kemunculan wanita tua yang membuat dia merasa takut. Jay juga menceritakan mengenai perbuatan yang dia lakukan dengan Hyuk, di mana Hyuk mengatakan perbuatan itu menyebabkan suatu entitas akan terus mengikuti dia. Mendengar ini, meski tidak percaya, Paul menawarkan diri untuk menginap bersama Yara di rumah mereka malam itu.
Pada tengah malam, Jay yang tidak bisa tidur memutuskan untuk menemui Paul di ruang TV. Ketika tengah asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah sehingga Paul mencoba memeriksa. Dikarenakan tidak melihat orang yang memecahkan kaca, maka Paul segera memanggil Kelly agar menghubungi polisi. Sepeninggalan Paul, rasa penasaran yang melebihi rasa takutnya mendorong Jay untuk mencari tahu. Sampai di dapur, Jay begitu terkejut melihat seorang wanita dengan wajah mengerikan sudah ada di dalam rumah dan berjalan ke arah dia. Sehingga dengan pontang-panting Jay bergegas kabur menuju ke kamar. Tidak berselang lama, Paul dan Kelly mengetuk pintu kamar Jay. Awalnya Jay menolak untuk membukakan pintu, tapi setelah mereka memastikan tidak ada apa-apa, akhirnya Jay mengizinkan mereka masuk. Baru saja Jay menceritakan mengenai sosok wanita tadi, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Oleh karena itu, Paul pun bersiap-siap. Beruntung yang ada di balik pintu adalah Yara. Namun bersamaan dengan itu, Jay melihat sosok pria tinggi besar yang muncul di belakang Yara. Akibat hal ini, dengan panik Jay kabur melalui jendela. Sampai di sebuah taman bermain, Jay memutuskan berhenti dan tetap mengawasi keadaan sekeliling dia. Tidak lama kemudian, Jay melihat bayangan mendekat. Namun yang datang adalah Paul, Kelly, dan Yara. Saat mereka mencoba menenangkan Jay, tiba-tiba Jay melihat lagi seseorang yang berjalan mendekat, sehingga membuat dia kembali ketakutan. Tapi rupanya mereka semua melihat orang yang ternyata tetangga depan rumah Jay yang bernama Greg. Greg datang lantaran melihat Jay yang berlari. Jay mengatakan tidak ingin kembali ke rumah dan berniat menemukan Hugh. Mendengarnya, Greg pun menawarkan bantuan. Singkat waktu, setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah sewaan Hugh yang sempat diberitahukan kepada Jay. Sayang, mereka mendapati rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong. Begitu masuk, mereka menemukan sejumlah kaleng dan botol yang digantung pada jendela. Benda-benda ini bisa jadi digunakan oleh Hugh untuk memberikan tanda jika ada entitas yang menerobos masuk. Cukup lama memeriksa, Paul menemukan foto Hugh bersama seorang gadis yang mengenakan jaket alma mater sebuah SMA. Oleh sebab itu, Greg dan Jay memutuskan untuk mencari informasi mengenai Hugh di SMA tersebut. Tatkala mereka tengah berbicara dengan seorang guru, tampak seseorang berbaju putih yang berjalan ke arah gedung. Setelah mendapatkan informasi dari seorang guru, mereka mengetahui Hugh bernama asli Jeff. Dari mobil, lagi-lagi terlihat orang berbaju putih tadi berjalan ke arah mobil, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Berdasarkan informasi dari guru tadi, mereka akhirnya menemukan alamat rumah orang tua Jeff. Di sini Jay disambut oleh ibu dari Jeff. Melihat wajah sang ibu, Jay menyadari bahwa wanita tanpa busana yang sebelumnya dia lihat mengambil bentuk ibu Jeff. Jeff lalu menjelaskan bahwa entitas tersebut mulai mengejar dia setelah melakukan hubungan satu malam dengan gadis yang bahkan tidak dapat dia ingat namanya. Jeff berkata satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh Jay hanyalah memindahkan entitas tersebut ke orang lain dengan melakukan hubungan. Jadi jika Jay menolak melakukan itu, maka dia juga akan dibunuh dan terus berlanjut kepada siapapun yang memulainya. Sejurus kemudian, Jeff begitu ketakutan melihat seorang gadis yang berjalan mendekat. Tapi ternyata gadis ini hanya manusia biasa yang kebetulan melintas. Setelah mendengar penjelasan dari Jeff, maka malam itu Greg mengajak mereka pergi ke rumah keluarganya yang berada di sebuah tempat terpencil dengan niat menghindari entitas yang dikatakan oleh Jeff. Keesokan hari mereka pun sampai ke rumah yang dimaksud. Di rumah ini Jay menggantung kaleng dan botol di jendela seperti yang dilakukan oleh Jeff. Greg kemudian mengambil senjata peninggalan sang ayah dan mengajari Jay menembak. Selang beberapa waktu manakala Greg pergi untuk buang air, dia tidak melihat seseorang yang berjalan tepat di depannya. Ketika semakin mendekat, tampak orang ini berwajah seperti Yara, padahal Yara tengah asyik berada di air. Bersamaan dengan itu, Kelly melihat rambut Jay yang tertarik ke atas. Akibat hal ini, dengan cepat Paul memukul sesuatu yang tidak dapat dia lihat. Dari situ mereka bergegas masuk ke gudang di mana Jay berhasil menumbangkan sosok Yara dengan timah panas. Sayang sosok tersebut kembali bangkit sehingga Jay langsung mengunci pintu. Tidak lama kemudian, Jay melihat sosok tinggi besar melintas dari jendela dan mulai menggedor hingga pintu itu pun jebol. Akibat merasa takut, Jay menolak membukakan pintu untuk Greg yang berusaha masuk. Baru saja Greg pergi, tiba-tiba entitas kembali muncul dalam bentuk seorang anak yang langsung merangsek masuk. Melihat itu, sontak Jay kabur melalui pintu samping di mana entitas tadi masih mengikuti dia dalam bentuk seorang gadis. Tidak memiliki pilihan, terpaksa Jay membawa pergi mobil Greg dan meninggalkan mereka.
Nas dalam kondisi panik ini, Jay yang berusaha menghindari sebuah mobil justru menabrak ladang jagung. Begitu siuman, Jay mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit dengan lengan yang patah. Ketika menatap ke arah pintu, Jay mendengar suara langkah sehingga membuat dia yang tidak berdaya ini hanya bisa pasrah. Beruntung yang melintas adalah seorang perawat. Khawatir hal ini terjadi lagi, maka Jay mengajak Greg bercocok tanam di kamar rumah sakit itu. Beberapa hari berlalu, kondisi yang dialami oleh Greg masih tetap seperti biasa, sehingga merasa tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Jay. Greg bahkan mengaku sedang menunggu kehadiran entitas tersebut. Jay yang sudah mulai pulih juga tidak lagi melihat sosok-sosok aneh yang mendatangi dia. Hingga pada suatu malam, Jay yang sedang menatap dari jendela melihat Greg berjalan pulang. Anehnya, sosok Greg tersebut memaksa untuk membuka pintu yang terkunci. Dia juga memecahkan kaca jendela dan menyelinap masuk. Menyadari ada yang tidak beres, maka Jay mencoba menghubungi Greg yang asli. Akibat tidak mendapatkan respon, maka Jay memutuskan mendatangi rumah Greg. Sampai di dalam, Jay mendapati entitas yang menyerupai ibu Greg tengah mengetuk pintu kamar Greg. Sosok ini sempat menatap Jay selama beberapa saat sebelum kembali mengetuk pintu. Oleh karenanya, Jay berusaha meneriaki Greg agar tidak membukakan pintu. Malah Greg yang tidak mendengar peringatan langsung membuka pintu, di mana entitas tersebut langsung menerkam dia. Melihat sosok ini berada di atas tubuh Greg yang sudah mati, maka tanpa berpikir lagi Jay segera kabur. Dari mobilnya, Jay sempat melihat entitas berwujud Greg kembali mengikuti dia. Malam itu Jay memutuskan untuk menghabiskan malam di pinggir hutan. Keesokan pagi, Jay terbangun akibat mendengar suara orang dan mencoba berjalan menuju ke pantai. Di sana dia melihat 3 orang pemuda di atas sebuah perahu. Jay lantas menanggalkan pakaian dan berjalan masuk ke air mendatangi pemuda-pemuda itu. Bisa jadi Jay berniat memindahkan entitas ke salah satu pemuda tersebut. Saat kembali ke rumah, Paul mendatangi Jay. Paul menawarkan agar Jay mau memindahkan entitas tersebut kepada dirinya. Namun Jay menolak karena tidak ingin hal yang terjadi pada Greg terjadi juga pada Paul. Oleh sebab itu, Paul memiliki ide untuk menghabisi entitas tersebut di tempat pertama kali mereka berciuman. Ketika akan berangkat, Jay sempat melihat entitas berwujud seorang pria tanpa busana berdiri di atap rumahnya. Dengan begini, Jay beranggapan bahwa pemuda di pantai yang berhubungan dengan dia telah dihabisi. Selang beberapa waktu, mereka sampai ke sebuah gedung yang sudah terbengkalai. Di sana mereka menyusun sejumlah peralatan elektronik di pinggir kolam renang dan menyambungkannya ke listrik untuk menyetrum entitas tersebut. Begitu semua peralatan selesai disiapkan, Jay pun masuk ke kolam renang untuk memancing entitas yang muncul masuk ke air. Cukup lama menunggu, akhirnya Jay melihat sesosok entitas muncul. Lantaran tidak dapat melihat sosok tersebut, maka Paul meminta Jay untuk terus menunjuk ke arah sosok itu. Alih-alih masuk ke kolam renang, entitas ini justru melemparkan peralatan elektronik ke arah Jay. Melihat itu, Paul bergegas mengambil senjata. Malang menembak target yang tidak terlihat ini, maka secara tidak sengaja Paul melukai Yara. Rupanya entitas kali ini muncul dalam bentuk ayah Jay yang telah meninggal. Tidak kehabisan akal, Kelly mencoba menutupi entitas tersebut menggunakan selembar kain, sehingga Paul bisa melepaskan timah panas tepat ke batok entitas yang akhirnya jatuh ke kolam renang. Namun saat Jay berusaha keluar dari kolam renang, tanpa diduga entitas ini menarik pergelangan kaki Jay dan menahan dia di bawah air. Tidak memiliki pilihan lain, terpaksa Paul mengarahkan senjata ke bawah kaki Jay. Hingga sekali lagi dia berhasil mengenai batok entitas tersebut dan memberikan kesempatan kepada Jay guna keluar dari dalam air. Dengan pergelangan kaki yang terluka, Jay berusaha merangkak mendekati kolam renang untuk memastikan entitas tersebut tidak kembali bangkit. Tapi dia hanya mendapati kabut darah yang memenuhi kolam itu. Setelah peristiwa tadi, Paul berhasil meyakinkan Jay untuk berhubungan dengan dia, karena bila sama-sama bisa melihat sosok tersebut, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengalahkannya. Hari berikutnya, entah apa yang dia rencanakan, Paul berkendara melewati 2 orang wanita penghibur. Paul kemudian tampak berjalan bersama Kelly sembari bergandengan tangan, di mana terlihat pula seseorang yang berjalan mengikuti mereka dari belakang. Hal ini menyiratkan perjuangan mereka belum berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.